suka menulis. Jadi apa yang dulu saya alami, saya suka menuangkannya. Jadi waktu masih kecil memang nulis diary gitu ya, buku harian. Kemudian itu berkembang saat saya mulai remaja. Saya menulis di mading, majalah dinding di sekolah maupun di buku sekolah yang diedarkan interan sekolah saya dulu. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian era blogger, saya termasuk eh, penulis blog pada saat itu. Ya, menulis apapun. Jadi, ada semacam hal yang menarik perhatian saya, itu saya tuliskan. Kemudian juga menulis eh, kira-kira saya arahnya mau kemana ya habis ini, itu waktu kuliah. Dan dengan kesibukan bekerja di kantor, saya pada saat itu menulis artikel. Jadi ada web namanya Net Science yang isinya penulis-penulis ilmiah seperti itu, teknologi terkini, kemudian hal-hal yang populer seperti itu. Nah, pada saat saya sudah tidak kantoran lagi, jadi saya adalah seorang pengusaha, tidak tidak bekerja 9 to 5 lagi, saya menerbitkan buku saya. Nah, proses menerbitkan buku itu juga saya belajar dulu. Jadi saya kursus menulis dulu di lembaga namanya Inspirator Academy. Nah, guru-guru saya itu yang kemudian membimbing saya, kemudian akhirnya bisa menerbitkan buku. Nah, oke. Kembali lagi di sini eh, ingin share mengenai eh, bagaimana itu kita bisa mendapatkan ide. Kok bisa ya? Misalnya Dewi Lestari kok bisa ya? Dia menuliskan Supernova atau misalnya mengenai kopi kan, filosofi kopi seperti itu. Nah, sebenarnya itu karena seorang penulis itu bisa menangkap suatu ide yang kemudian dia kembangkan, dia kulik, kemudian dia tuangkan menjadi tulisan dan menjadi buku. Jadi kalau secara definisi ya, definisi ide, ide itu adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran, kemudian gagasan dan juga cita-cita. Jadi ini definisi secara resmi yang ada di KBBI. Jadi kita di sini setiap hari kan kita kan beraktivitas ya. Kalau misalnya kita sedang sedang makan atau kita sedang bekerja, misalnya kita bisa mengamati sekitar. Nah, kalau seandainya kita bisa stop sejenak, kita bisa menangkap karena ide itu kan bisa dari mana-mana ya. Jadi kita bisa menangkap apa yang ada di udara. Nah, itu misalnya eh, obrolan di komunitas eh, kampus misalnya lagi ngomongin mengenai eh, otomotif, dunia otomotif. Nah, sebenarnya itu juga ide. Jadi hal-hal yang memang eh, kita temukan sehari-hari. Jadi sebenarnya ide itu bukan sesuatu yang bagaimana-bagaimana, apapun bisa menjadi ide. Nah, tapi bagaimana kita akan mengolahnya. Nah, itu kita akan bahas ke slide berikutnya. Nah, ya, jadi kan ada dari ide, kemudian teknik menulis dan menulis hingga naskah selesai. Ini kan proses menulisnya. Jadi eh, ketika kita sudah menangkap ide-ide itu bisa dari hal yang memang kita perhatikan, kemudian kita sukai, atau kita sedang lakukan, atau kita pelajarin. Jadi memang eh, rata-rata karena kita memulai dari hal yang mudah bagi kita, tidak menyulitkan kita, anggaplah itu yang kita sukain, yang kita pelajarin dan kita lakukan. Nah, kemudian dari ide itu kita mengolahnya menjadi proses menulis kan. Ada ada teknik-teknik penulisan yang digunakan oleh penulis. Kayak misalnya teman-teman ada buku yang isinya banyak puisinya. Terus ada buku yang ada ilustrasi-ilustrasi gambar. Terus ada buku yang bentuknya itu semacam buku plus latihan. Jadi ada tabel-tabel. Nanti latihan-latihan itu juga sebenarnya
teknik aja dalam membuat buku. Nah, itu kemudian setelah itu kita mewujudkannya hingga naskah buku selesai. Sebenarnya teknik menulis ini juga merupakan sesuatu yang otentik dari penulis itu sendiri. Jadi penulis itu kan juga mengalami eh, eh, perkembangan ya. Jadi misalnya tahun awal-awal dia menulis, kemudian dia sudah menulis beberapa buku, ada perbedaan dari tulisan yang pertama kali dibuat menjadi eh, sisi-sisi yang kemudian dia ingin kembangkan lagi. Jadi tadinya dia menulis misalnya, artinya dia menulis eh, tentang keluarga gitu, non fiksi bisa juga dia kemudian berubah menjadi uh, buku yang fiksi. Jadi itu bisa terjadi karena memang kan penulis juga manusia ya. Jadi dia berkembang terus, tekniknya juga berkembang terus. Ada penulis-penulis yang buku pertamanya dibandingkan dengan buku-buku berikutnya ini sudah berbeda sekali. Itu kita banyak temuin juga. Jadi eh, teknik menulis ini bukan sesuatu yang tetap juga. Jadi tergantung bagaimana seorang penulis itu mengembangkan keterampilannya. Oke, kemudian ini eh, apa namanya menu utamanya kita. Jadi bagaimana cara menggali ide menulis? Yang pertama adalah dari pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup itu dibagi dua. Pengalaman kita sendiri sebagai penulis, jadi dari kita sumbernya dari kita, atau pengalaman orang lain, sumbernya dari orang lain. Jadi pengalaman orang lain, misalnya kita menceritakan novel, eh, ada teman saya cerita tentang ketika dia belajar di luar negeri. Jadi dia adalah seorang ibu rumah tangga, terus eh, punya anak, terus kehidupan kehidupan di sana seperti apa itu juga bisa dituangkan dalam tulisan. Kemudian kalau misalnya dari diri sendiri juga kita juga kan sudah tahu nih kan apa yang dialamin dari memang dari kita kecil, kemudian remaja gimana, kemudian dewasa gimana, terus dewasanya juga dibagi kan dewasa yang dewasa muda, itu peralihan dari remaja ke dewasa, kemudian juga dewasa yang kemudian kita bekerja, kita berumah tangga, atau nanti misalnya kita mulai memasuki usia senja. Nah, itu juga sebenarnya bisa sekali pengalaman hidup itu dituangkan ke dalam buku dan kalau kalau kita lihat kan banyak yang relate ya. Kalau misalnya kita ketemu di eh, pameran buku misalnya, di toko buku besar misalnya di Gramedia, terus ada bagaimana cara menjadi suami atau istri yang menyenangkan. Terus bagaimana cara menjadi ibu yang memang mendidik anak-anak gitu. Kan relate ya. Jadi mungkin ke pengalaman hidup kita dibutuhkan oleh eh, orang-orang di sekitar kita. Jadi nggak ada salahnya kita menuangkan apa yang sudah kita lakukan selama ini ke buku. Nah, itu salah satu ide yang nomor satu. Jadi juga kita juga bisa merenung ya, merenung. Misalnya ada waktu hening kan di sehari-hari itu kan. eh, Hening, kemudian eh, kita merenung dan berhayal ini bukan yang hayalan-hayalan yang seperti apa, tetapi berimajinasi untuk nantinya kita menemukan ide dan ide itu kita tuangkan di tulisan. Jadi, oh kita merenung, oh ternyata dulu waktu saya tinggal di Jakarta, saya eh, harus harus tahu rute-rute misal perjalanan dari sini ke sini terus harus benar-benar eh, membagi waktu dengan baik misalnya seperti itu saya misalnya merenung perjalanan hidup saya dulu misalnya apa yang menjadi pelajaran-pelajaran kan sebenarnya kan eh, keputusan yang kita ambil sebelumnya itu sebenarnya bukan keputusan yang benar-benar salah atau
benar-benar betul. Jadi keputusan kita itu kan tergantung dari kita sendiri pada saat itu yang sesuai apa. Jadi misalnya kenapa saya memilih dulu habis lulus memilih kerja di Jakarta ya, bukan tetap tinggal di kota saya, misalnya seperti itu. Itu kan bisa saja saya nggak ke Jakarta, tapi saya tinggal di kota saya. Jadi itu suatu renungan juga dan juga bisa menjadi ide. Terus eh, yang kedua, kemudian journaling, blogging, sticky notes, dan phone notes. Ya, itu seperti kita merekam ya apa yang terjadi pada saat itu. Jadi saya terbiasa eh, apa apapun misalnya terlintas apa di kepala saya, misalnya saya lagi di jalan sama suami, lagi berkendara gitu, terus oh iya ya saya kepikiran, tiba-tiba ada ide terpikir bisa berupa kalimat atau bisa berupa kata gitu misalnya eh, tentang masak. Nah, masak ya. Jadi, oh ya saya terpikir hari ini saya mau masak ini atau minggu ini saya masak masak ini. Nah, itu segera kita tuliskan. Jadi ketika ada aha moment adalah peristiwa di mana kita secara tersadar mendapatkan pencerahan. Nah, di sini kita harus berhenti sejenak nih. Berhenti sejenak dan menuliskan agar tidak lupa saat muncul ide. Jadi, karena kalau misalnya dibiarin kan lupa, oh ya, tadi sebenarnya saya dapat ide yang bagus, tapi nggak saya catat, saya lupa. Kan sayang juga sebetulnya. Sebetulnya itu juga modal juga untuk kita menuliskan buku. Jadi, eh, biasakan untuk menuliskan apa yang terlintas dalam pikiran kita. Jika ada, oh ini sepertinya keren nih menulis tentang masakan, menu-menu masakan, seperti itu. Jadi eh, langsung dituliskan. Jadi tulisnya bisa berupa journalingnya di buku. Jadi kita tulis atau blog ya blogging di website kita atau pakai apa namanya pakai aplikasi blog yang ada gitu kan macam-macam kan ada Tumblr kemudian ada macam-macam ada Blogspot terus sticky notes yang kecil-kecil itu kita bisa tempel di meja kerja kita atau phone notes ya. Terserah teman-teman mau pakai aplikasi di handphone atau kadang-kadang saya membuat eh, WhatsApp group yang isinya saya sendiri jadi untuk menuliskan ide-ide itu. Nah, itu hack ya hack penulis. Jadi kalau ada kepikiran eh, ya kalimat ini bermakna ya misalnya saya merenung gitu lagi di jalan itu segera saya tulis gitu. Jadi bisa dimasukkan di buku gitu. Terus nomor tiga, cara menggali ide menulis adalah dengan membaca buku. Ini pasti ya. Jadi penulis yang baik itu juga pembaca buku yang baik. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menekuni dunia kepenulisan atau memang perlu ya karena tuntutan profesi ya mau nggak mau misalnya teman-teman ada yang eh, pendidik ada yang dosen atau trainer gitu memang perlu untuk menulis ya jadi memang perlu untuk membaca buku. Nah, ada juga tips juga supaya kita dalam penulisan itu kita punya cakrawala kosakata yang bagus. Jadi saya tuh jangan ngebatasin ke genre buku yang kita kita nyaman saja. Jadi perlu eksplorasi membaca yang mungkin biasanya kayak semacam buku-buku sejarah atau biografi. Terus mungkin yang gue banget seperti itu. Tetapi jangan batasin itu. Jadi kayak misalnya genre-genre yang eh, novel-novel kayak bahkan novel juga bahasa asing. Terus atau komik dulu saya suka komik. Terus
seperti itu jangan dibatasin karena memang itu bisa memperkaya ya selain kosakata kita dapat kosakata baru karena banyak membaca buku. Terus juga itu kayak memberikan pemahaman juga. Oh, ya berarti kayak dunia itu nggak yang seperti cuma seperti yang kita kenal saat ini ya ada sisi-sisi yang lain seperti apa supaya kita tahu. Kemudian yang nomor empat, menonton film atau televisi dan memanfaatkan sosial media. Jadi film dan televisi pun kan sekarang pilihan ya. Jadi eh, banyak orang yang sudah mulai nggak nonton TV, nggak masalah, bisa lihat YouTube. Kemudian nonton film pun juga banyak yang udah nggak ke bioskop, tapi Netflix atau seperti kayak saya juga ada reel shot, jadi film-film pendek. Manfaatkan sosial media yang memang sekarang kan kadang-kadang eh, apa, peneliti seperti itu kan menulis dokter itu kan punya sosmed ya, punya sosmed dan itu juga sumber informasi. Jadi eh, apa yang memang menjadi minat kita. Misalnya kalau saya kan memang suka dunia pendidikan dan juga coaching, jadi eh, saya suka dengan semacam sosial media yang isinya bagaimana kita healing ya, karena saya kan berhubungan dengan orang ya. Eh, jadi tentang spiritual gitu. Saya tertarik gitu dengan sosial media dari akun-akun yang membahas mengenai hal-hal semacam itu. Kemudian nomor lima riset, ya riset termasuk eh, kan kita memilih kata-kata itu kan terkadang kita nggak tahu nih yang benar apa misalnya karir atau karier tadi juga saya bahas sama suami saya ternyata yang betul tulisannya adalah karier gitu jadi ketika kita mau menulis misalnya buku saya Cinta Syukur dan Tafakur terus buku saya lagi Marriage Survival Kit jadi kayak oh ya berarti kan saya perlu mendapatkan banyak data karena riset kan banyak data untuk saya tulis di buku saya nanti mengenai pernikahan. Jadi eh, ternyata ujian-ujian pernikahan itu banyak ya begini 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 gitu kan. Kemudian saya tuangkan dari buku terus bagaimana kita bisa menyikapi itu, bagaimana kalau misalnya kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak terduga gitu kan. Itu juga saya eh, apa namanya riset. Terus kalau misalnya kita mau mengambil keputusan itu dasarnya apa gitu kan. Eh, itu juga riset sehingga kita bisa lebih memahami kan kan kita nggak eh, karena kita ini penulis loh gitu kan jadi penulis itu kalau kalau memang kita penulis non fiksi ya itu kan kita base-nya data tapi kalau memang kita penulis fiksi maka base-nya adalah imajinasi dan ini pun kalau memang kita imajinasi ada tokoh terus kemudian ada konfliknya terus kemudian ada solusinya itu juga kita juga perlu riset misalnya kayak seorang teman saya juga, teman penulis, tadi yang saya ceritain dia eh, bekerja di luar negeri, kemudian dia punya keluarga, dia punya anak-anak, kemudian dia juga ngambil pendidikan. Nah, itu kan dia mau menuangkan kan kisahnya di buku. Nah, itu kan juga eh, dia perlu riset tuh. Misalnya dia mau menciptakan tokoh siapa gitu namanya siapa. Eh, nah, si tokoh ini nanti eh, seperti apa ya? eh ciri-cirinya, ciri-ciri fisiknya. Kemudian selain ciri-ciri fisik juga kebiasaannya, perilakunya sehari-hari. Terus eh, gimana ya gitu kan? Meriset juga perilaku-perilaku yang ada gitu untuk kemudian dituangkan di tulisan. Jadi baik itu non fiksi maupun fiksi perlu riset supaya bukunya menjadi buku yang memang disukai oleh pembaca kan seorang penulis itu sebetulnya berharap buku yang dia tulis itu kan bermanfaat gitu jadi bagaimana pembaca itu ya terserah pilihan pembaca
memang dia butuhnya hanya beberapa bab aja atau beberapa bagian, atau ada pembaca yang memang eh, kalau tipenya kalau membaca menuntaskan sampai selesai. Jadi itu juga butuh riset kan. Terus kemudian mencari tempat dan waktu yang nyaman. Eh, jadi eh, ketika kita ada tempat dan waktu yang nyaman karena kita rileks kan, biasanya ide-ide itu kan lebih mudah muncul ya karena kan kita menerima informasi-informasi dari sekitar dengan lebih tenang, kemudian lebih nyaman. Nah, itu misalnya eh, lagi liburan di suatu kayak eh, resort gitu, lagi ngobrol-ngobrol terus lagi diem gitu, kadang-kadang juga ada terpikiran, oh iya ya apa namanya tentang tanaman misalnya, tentang tanaman. Kebetulan apalagi dia seorang yang suka berkebun. Nah, dari situ bisa eh, terwujud ide untuk menulis buku mengenai tanaman, apakah itu bunga atau seperti apa jenis-jenis bunga. Kan itu butuh perawatan ya, jadi bagaimana cara merawatnya. Kemudian kalau memang tujuannya adalah ke arah bisnis, juga dari situ kan ada idenya ya. Oh ya, eh, kira-kira kalau misalnya hobi bertanam ini dibisniskan, bagaimana ya eh, kesempatannya ya, probability-nya bagaimana. Nah, itu kan ketika kita berada di suatu tempat dan waktu yang memang nyaman, karena kita sendiri juga dalam keadaan yang optimal, ya positif, jadi ada ide-ide yang muncul, kemudian bisa eh, terwujud menjadi tulisan. Ya. Kemudian eh, kita juga bisa berkomunikasi. Berkomunikasi itu kan artinya bertukar informasi, baik itu eh, one on one ya satu persatu maupun bersama bareng. Jadi kan dari banyak kepala ya, nggak cuma satu kepala itu eh, punya pemikiran yang berbeda. Jadi punya sudut pandang yang berbeda dan diterima saja gitu kan. Kan hanya menggali ide kan. Jadi kalau memang kita eh, setuju atau nggak setuju kan kita nggak harus setuju dengan ide orang lain, tapi setidaknya kita terima, kita dapat ide, oh ya begini begini begini. Oh, begitu ya ternyata sudut pandangnya seperti itu gitu. Misalnya eh, misalnya di teman saya nih, teman kuliah saya, dia seorang pengusaha sport kan. Kan itu bukan dunia saya kan. Ya tapi saya tetap aja ngobrol gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Berkomunikasi kan saya mendapatkan sudut pandang baru. Eh, jadi ternyata dia itu meskipun sibuk, dia tetap bisa menjalankan perannya dengan baik. Misalnya dia tugas-tugasnya tetap selesai gitu. Oh, gimana ya? Gimana cara kamu membagi waktu? Gimana kalau misalnya kamu lagi sakit atau kamu lagi ngurusin keluarga? Nah, itu juga bisa menjadi ide-ide. Misalnya time management gitu kan. Itu bisa, oh ternyata dari obrolan itu, dari komunikasi itu ada insight nih. Time managementnya dia berarti bagus karena dia udah dengan sesibuk itu dia tetap bisa berprestasi, misalnya seperti itu. Itu bisa menjadi ide menulis buku. Oh, ternyata orang itu perlu ya untuk bagaimana mengatur waktu, mengatur energi dia, mengatur mood dia, kemudian ya mengatur aktivitas dia. Oh, ternyata orang itu perlu ya gitu. Itu bisa jadi ide. Contohnya seperti itu. Kemudian ada juga jalan-jalan, traveling atau olahraga untuk mengamati sekitar. Ya karena tadi saya bilang eh, ya ide aja kan dari udara gitu kan. Dengan jalan-jalan misalnya saya naik kereta ke Solo kan dari Banyuwangi karena kan dari Bali terus Banyuwangi dulu terus ke Solo. Nah, dari perjalanan saya itu ada misalnya eh, waktu saya di gerbong makan ada bapak-bapak yang nyanyi lagu yang oldies oldies gitu. Hmm,
kok seru ya gitu kan. Ternyata memori itu ada, kita menangkapkan memori itu adalah hal yang menyentuh orang gitu kan, karena dia nyanyi-nyanyi sambil menghibur menghibur dirinya sendiri gitu kan waktu lagi di gerbong makan, saya mengamati gitu gitu kan. Ah, itu juga bisa menjadi ide, artinya kan apa namanya, ada memang buku yang memang bentuknya eh, dicari orang karena memang sehobi. Jadi eh, misalnya tentang eh, musik ya, karena dia kan nyanyi, jadi tentang musik, terus perkembangan musik 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 di tahun segini itu trennya seperti apa. Terus kemudian eh ya kita bisa kembangin juga misalnya tokoh-tokohnya, eh, atau apa namanya, perjuangan tokoh-tokohnya, cerita tokoh-tokohnya. Terus em, apa namanya, dia kok bisa menulis lagu, misalnya almarhumah eh, yang Titik Puspa, kok dengan eh, wafatnya misalnya sahabat beliau Bing Slamet kok bisa tercipta lagu Bing gitu kan, yang bagus gitu. Terus ya itu gitu, karena kita mengamati kan, kita jadi observer gitu, bisa mengamati orang. Terus kemudian kita perlu latihan ya, karena kan eh, sesuatu itu memang skill itu kan memang harus terus dilatih ya. Jadi memang skillnya ditajamin. Kemudian juga kalau ada eh, hal-hal yang memang menjadi tantangan, apa tantangannya, terus bagaimana solusinya, bagaimana menyikapi atau merespon tantangan-tantangan itu. Ya misalnya idenya kok sepertinya ide saya sampah ya, atau ide saya terlalu liar ya. Ya itu sebenarnya nggak apa-apa, kan hanya ide kan, kita belum tentu mewujudkan itu menjadi sebuah buku, tapi kan ya itu adalah proses kreatif, ya diterima aja. Jadi memang dalam proses itu memang nggak nggak semuanya bisa kita tampung. Misalnya saya pernah ada ide bagaimana ya caranya ketika saya masih dalam proses penulisan satu buku, ada kan kepala itu kan jalan terus, kita berpikir terus, ada ide yang lain. Oh ya nggak apa-apa, kita catat aja, tapi kita tetap fokus pada memang eh, deadline kita apa. Seperti eh, kan saya udah punya kesepakatan sama penerbit, misalnya saya kesepakatan sama penerbit mau nerbitin buku ini, ya udah saya lanjut yang itu dulu gitu kan. Kalau yang ada ide-ide selama saya menulis itu sangat mungkin terjadi, tapi kan ya hanya dicatat saja gitu kan. Nanti kita sendiri yang sortir kan, penentu keputusannya di kita sendiri. Oke. Terus eh kan bagaimana kalau memang kita ada overwhelm, kewalahan misalnya seperti itu ya, kita seimbangkan energi kita. Caranya ya memang kita, kalau memang kita berhak, kita istirahat, misalnya kita perlu refreshing, jalan-jalan, atau kita perlu curhat, semacam itu ya. Memang untuk menyeimbangkan energi kita kan, kan penulis kan juga juga perlu lakukan itu kan, memelihara kesehatan dirinya kan, untuk dia berkarya ya, kita lakukan aja supaya energinya untuk berbagi, ya kan menulis kan berbagi. Jadi energinya untuk berbagi menjadi positif kembali. Jadi kita kita perlu lakukan itu untuk menjaga energi kita, sehingga proses kreatif kita juga eh, berjalan dengan baik. Nah, terus eh, kan seperti yang tadi dibilang, kalau energi apa, ide itu kan tidak terbatas, ide itu bisa bermacam-macam kan. Seperti saya bilang, oh ide saya sangat begini liar, atau ide saya sangat eh, sampah atau tidak berguna atau apa gitu. Sebenarnya itu kan suatu judgement. Jadi sebenarnya nggak ada. Jadi ya netral aja sifatnya, netral aja. eh, Terus tinggal bagaimana kita kita untuk
eh, memilih. Jadi hmm, kita memilih apakah ide itu akan kita wujudkan ke dalam tulisan atau memang kita abaikan saja. Jadi pengambil keputusan kan adalah penulis itu sendiri. Jadi memang kita jangan khawatir kalau memang kita punya sesuatu dalam pikiran kita yang negatif atau bagaimana itu kan ya hal yang manusiawi gitu loh. Jadi terima aja, tapi untuk yang memang sesuatu yang karena kita ingin memberikan manfaat kepada orang lain dengan karya kita, ya kita pilih yang memang yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi ya terus berproses aja dalam penulis. Jadi eh, saya kan tadinya memang waktu waktu perjalanan pertama menulis di kelas menulis di Inspirator Academy itu pertamanya memang eh, dikasih tema alam gitu. Jadi kamu menulis tentang air, udara, api, atau tanah. Terus terserah mau menuliskannya dengan cara atau teknik seperti apa mau ada percakapannya atau eh, ada ada puisi-puisinya atau ada quote-quote-nya, quote dari orang-orang terkenal. Nah, itu bagaimana kita menggunakan teknik-teknik menulis itu untuk kita masuk ke tema yang ditentukan, misalnya seperti itu. Terus ada juga saya kan eh, saya penulis non-fiksi. Terutama yang saya sukain adalah dunia yang karena saya berhubungan dengan orang, dunia eh, spiritual misalnya, healing misalnya. Nah, psikologi saya suka. Terus ini sudut pandangnya seperti apa ya gitu. Terserah gitu kan. Karena kan penulis kan punya eh, keunikan ya, keunikan dan juga sisi otentik masing-masing yang itu terwujud dalam karya. Nah, eh di sini waktu saya memang belajar menulis, kan sekarang apalagi sekarang kan ada yang pakai bantuan ghostwriter, kemudian ada bantuan AI. eh, Kalau menurut saya sih sah-sah saja, asalkan memang ada memang tercantum ya. Kalau memang ada orang yang sibuk sekali, kemudian dia mau menuliskan biografi, misalnya banyak artis seperti itu, dia butuh ghostwriter. Kan tinggal dituliskan saja di buku itu ghostwriternya siapa. Terus ada juga AI, karena sekarang ada AI. Nah, di kelas saya kebetulan ikut kelas juga eh, tentang bagaimana menggunakan AI secara bijaksana. Jadi kita bukan bergantung pada AI, tetapi kita yang mengendalikan. Jadi porsi porsi kita untuk menulis itu lebih dominan. Porsi kita untuk mengambil kendali itu kayak lebih ke kita, bukan ke AI-nya. Jadi ada persentase gitu. eh Seperti itu, karena itu kan menyangkut etika penulisan. Jadi eh, ada memang tugas-tugas, misalnya kita lagi mau membuat paper, tugas-tugas yang memang boleh menggunakan AI. Tetapi AI itu adalah bantuan. Seperti misalnya eh, kita sudah mengumpulkan data, terus data itu mau kita bikin menjadi buku atau menjadi paper lah. Itu AI yang membantu di situ. Jadi bukan bukan terus kita bergantung sepenuhnya. Jadi kendalinya tetap di manusia. Karena juga kan AI kan juga bisa salah ya. Misalnya eh apa namanya eh ChatGPT misalnya AI apa ya itu juga bisa memberikan informasi yang kurang tepat. Bahkan kan teknologi itu kan juga bisa salah. Bahkan kemarin kan ada berita ketika dia menggunakan Google Maps terus dia jatuh gitu kan, ada mobil jatuh gitu kan.
itu bukti bahwa memang jangan jangan khawatir dan jangan takut dengan perkembangan zaman, tetapi tetap skill original dari manusia itu tetap tetap dibutuhkan oleh orang gitu, tetap dibutuhkan oleh sekitar kita. Jadi eh, jangan terjebak dan jangan khawatir. Kita tinggal menyesuaikan aja karena sekarang zamannya ada kemudahan-kemudahan, tetapi bagaimana kita dengan secara bijaksana memilih eh, apa yang ditawarkan oleh ya zaman kita itu menjadi hal yang membantu saja, bukan kita bersandar di situ. Tuh. Kemudian eh dari perjalanan saya, memang kalau seorang pengusaha itu kan eh, serunya adalah apa yang kita karyakan itu kan bergantung pada memang perkembangan kita. Jadi selalu ada yang hal-hal yang dipelajarin dalam proses penulisan buku. Misalnya, bagaimana kita membagi waktu. Misalnya untuk menerbitkan 150 halaman, bagaimana kita membagi waktu. Misalnya dicicil satu hari minimal 4 halaman, misalnya seperti itu. Atau bagaimana kita mengedit, ya, mengedit naskah supaya naskah naskah buku kita itu menjadi sesuatu yang baru kan dari ide-ide itu kan bagaimana ya caranya kita eh, berkarya menjadi buku yang bagus. Terus kita juga bisa belajar dari proses kita sendiri, proses penulisan kita sendiri. Ternyata dari pengalaman hidup saya, misalnya yang buku Cinta Syukur Tafakur, ternyata eh, bestseller. Jadi eh, sebetulnya kita memiliki suatu hal untuk dibutuhkan orang lain. Jadi untuk memberi kontribusi kepada sekitar kita dengan cara kita sendiri, dengan kapasitas kita sendiri. Nah, itu jadi hal yang menjadi value kita ya. Jadi kalau di authentic self kan ada tes value, ya, value kita apa kan, strength apa, weaknesses apa, strength apa, terus value kita apa, gaya bekerja kita apa. Nah, itu juga eh, ide-ide kita itu sebetulnya sangat sangat sesuai kalau menurut saya ya. Kan value, misalnya value saya wisdom, terus eh, meaning, terus komitmen. Oh iya, meaning. Makanya kan saya kan eh, merenung gitu kan untuk kayak apa mengambil hikmah dari suatu misalnya keputusan saya tidak sebenarnya eh, saya menyesal atau enggak ya saya menulis buku seperti itu gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata aku kemudian saya diundang menjadi pembicara atau seperti ini apa kelas-kelas Bismillahirrahmanirrahim. penulisan. Terus eh, ternyata dari ide-ide itu ternyata eh, menjadi hal yang memang bermanfaat gitu. Jadi jangan berhenti untuk berkarya gitu, untuk menggali sekitar-sekitar kita aja. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu. Nah, itu ada kok gitu. Jadi eh, teman-teman yang ada di sini mudah-mudahan bisa bisa lebih mengerti kalau memang diri teman-teman itu ada potensi untuk menulis, untuk mengembangkan ide-ide menjadi suatu karya buku yang bagus. Terus kemudian juga eh, bahkan bisa sebenarnya tujuannya kan memberi ya. Tapi kalau memang benar-benar ada apresiasi ya, apresiasi dari karya kita kan bersyukur ya. Misalnya mentor saya nunjuk, oh jadi kamu bimbing komunitas menulis. Waktu itu saya tinggal di kota suami saya tinggal di Palembang, bimbing komunitas penulis di situ. Terus di situ juga kami bertemu dengan eh, sesama ya, sefrekuensi ya, memang sama-sama nulis. Terus kemudian Kang Maman ya memang
Maman itu juga sempat juga bertemu di Palembang. Terus saya juga ada juga kayak guru saya, kamu mau membuat komunitas menulis eh, yang memang apa namanya membimbing mengenai basicnya, saya basicnya berlandaskan Islam, misalnya seperti itu. Nah, terus ya udah gitu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan itu eh, kita berusaha memberikan yang terbaik, dan kalau memang ada yang mengapresiasi itu menjadi syukur bagi kita kan. Tetapi kalau memang sebetulnya kita nggak berharap ya, berharap oh saya harus harus begini, harus begini. Yang penting kita berbuat saja, dan kalau sudah melakukan, kita sudah berani melangkah stepnya lama-lama kita akan belajar dari apa yang kita lakukan itu gitu. Jadi kita melangkah saja, kita memberi saja, menulis saja apa yang memang terlintas di dalam pikiran kita, ide-ide itu, kita saring ide-ide itu, kemudian dari situ ya akan terwujud karya-karya kan. Jadi memang ini memang proses yang awal kan, ide dulu kan, kemudian teknik menulis, terus kemudian bagaimana dari teknik menulis itu kita lakukan dengan rutinitas ya, rutinitas karena kan kita butuh disiplin ya, butuh disiplin. Buku itu kan kalau misalnya penulisnya nggak mood atau nggak ingin untuk melanjutkan menulisnya, proses menulis kan nggak akan jadi buku kan, tulisannya kan nggak selesai. Tapi kalau penulisnya memang punya dedikasi, punya niat, punya usaha, determinasi ya untuk menulis terus ya konsisten, dia membuat outline, membuat kerangka dari ide itu, maka akan menjadi sebuah buku yang kemudian bisa dijual, bisa diterima oleh pembaca seperti itu. Hmm, kalau menurut saya sih itu, kemudian eh, langkah-langkah yang tadi ya, bagaimana kita mendapatkan ide, itu saya yakin sebenarnya memang sudah sehari-hari banget, jadi pasti semua orang bisa gitu. Jadi sebenarnya menulis itu hal yang seperti kita berkomunikasi saja, seperti kita bicara saja. Eh, Ya, kita kan, ya saya seperti ini ya, saya oh, bisa bicara gitu kan. Maksudnya bisa bicara di forum misalnya. Tapi juga ketika saya lagi sendiri, saya bisa bicara juga, tapi bicara lewat tulisan. Jadi eh, pasti semua orang itu sebetulnya bisa menulis gitu loh. Cuman ya memang ada yang harus dipelajarin cara-caranya, terus eh, teknik-tekniknya itu bisa memang perlu dipelajarin gitu. Iya, kalau 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 bagi bagi kita yang memang sudah terbiasa menulis, eh, kita harus menulis dengan kalau saya sih, saya suka sesuatu itu ada improvementnya gitu. Jadi misalnya tadinya eh, saya eh, misalnya karena masih penulis baru, jadi kalimat yang digunakan misalnya terlalu terlalu kaku, kurang kurang sehari-hari gitu. Ada juga seperti itu. Tapi kan itu juga tergantung buku kita. Jadi kalau memang eh, s- market dan segmentasi buku kita untuk kalangan yang memang sudah dewasa, itu ya memang eh, itu nggak masalah. Asalkan buku itu buku yang dijual tentu saja beda dengan karya ilmiah atau skripsi atau tesis atau disertasi, itu kan berbeda. Jadi eh, kalau memang kita niatnya adalah menulis buku, maka juga selain kita sudah mendapatkan ide, kita juga mengolahnya jadi menjadi tulisan yang lebih nyaman dibaca. Jadi pembaca itu nggak bosan untuk membaca buku kita gitu. Jadi kita belajar juga di situ. Dan ini
dibentuk oleh pengalaman. Jadi yang penting kita melangkah dulu, kita melakukan dulu, baru di jalan kita akan menemukan hal-hal yang bisa dipelajarin di situ. Nah, itu serunya seperti itu kalau menjadi penulis. Ada yang dipelajarin gitu, apa gitu kan. Oh ya, mungkin bahasa saya masih kayak karya ilmiah banget. Ya nggak apa-apa gitu kan. Terus nanti kita akan berkembang terus. eh Terus eh kalau memang kita nggak yakin dengan suatu ide, ya nggak usah dilanjutkan kan, macam-macam kan, ide kan tidak terbatas kan. Kalau memang kita tidak yakin untuk sampai, ya sampai di sana, sampai tujuan, tidak usah dilanjutkan dari awal. Jadi memilih lebih baik tidak usah. Jadi kalau memang kita sudah menentukan ide itu, saya mau menulis tentang ibu misalnya, saya harus yakin bahwa saya akan sampai di halaman terakhir tulisan saya. Jadi kalau memang saya masih setengah-setengah nih, masih setengah-setengah, mending dari awal disortir aja kalau memang nggak yakin. Jadi tulislah dari banyak-banyak ide yang memang kita kumpulkan, mana yang eh, kita paling kita paling serak, kita paling yakin, ya kita paling kuasain, ya untuk bisa kita menuliskannya sampai memang halaman terakhir dari buku kita. Jadi jangan khawatir, masih banyak ide-ide yang lain. Terus eh, karena ide itu kan tidak terbatas ya, jadi jangan khawatir. Terus kalau bisa sih kita eh, bergabung dengan teman-teman yang mensupport dan sefrekuensi dengan kita. Jadi karena kan terus terang untuk di negara kita kan, apalagi ada sosial media, ya, eh, buku itu masih eh bukan bukan seperti kayak kebutuhan yang penting gitu loh bagi banyak orang gitu. Jadi ada yang oh ya, saya nggak suka visual, saya nggak suka belajar dengan cara membaca, saya sukanya mendengar seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi ha- hal itu bisa diatasi dengan cara, ya kita seperti ini. Jadi eh, buku itu kita ceritakan. Jadi saya kan beberapa kali diundang untuk bedah buku ya. Jadi karena terutama suami saya, misalnya suami saya tidak membaca buku saya, tapi dia saya ceritain karena dia bukan orang yang memang belajarnya dengan cara membaca dengan visual seperti itu, tapi mendengarkan audio. Nah, itu juga eh, bisa dicari solusinya seperti itu. Jadi kalau memang kita memang niatnya adalah berkarya, ya memang kita harus menggali, ya menggali ide-ide itu, kita terus berkembang, ya eh, dengan dunia yang macam-macam ini kan, maksudnya eh, perkembangan yang macam-macam ini. Terus dari situ pasti ketemu apa yang memang gue banget gitu loh. Eh, Penulis itu kan perlunya kan otentik gitu loh, khas, ciri khas. Oh, gaya penulisannya Ilma itu gaya penulisannya seperti ini. Dia sukanya buku yang ada perenungannya gitu. Karena kan apa namanya, value-nya kan ada wisdom, terus ada meaning gitu kan. Oh, Ilma itu tulisannya kayak gitu. Itu kan ciri khas saya gitu. Jadi ah, teman-teman di sini di Authentic Self, saya yakin kalau sudah menemukan, ya sudah menemukan value-nya apa, nah dari value-value itu akan lebih mudah kan, toolnya kan sudah ada, dari Authentic Self toolnya sudah ada, tinggal jalan aja gitu kan, kita amatin gitu kan, apalagi yang memang dituntut dituntut untuk menulis gitu, ada tugas menulis gitu. Dan karena profesi penulis juga
seperti pendidik ya, seperti pendidik. Jadi harus bangga gitu loh. Teman-teman yang memang di dunia pendidikan harus harus bangga karena ya, pendidikan kan mencerdaskan kehidupan gitu kan. Jadi eh, teman-teman jangan berkecil hati gitu kan menjadi seorang penulis gitu loh. Gimana kalau buku saya nggak laku gitu. Paling enggak ada karya kalau saya sih misalnya ada anak saya anak cucu gitu kan. Anak saya ada gitu loh warisan untuk generasi mendatang itu dari tulisan dan itu sering terjadi. Kayak di dunia ya, di dunia ada Khalil Gibran. Saya suka sekali buku Khalil Gibran itu dari SMA. Jadi eh, orangnya sudah meninggal, tapi karyanya itu masih hidup. Nah, itu penulis gitu. Jadi eh, teman-teman yang memang ingin menulis, jangan berkecil hati. Jadi kalian tuh mengemban misi yang mulia gitu loh, misi yang agung gitu loh. Jadi misi yang luar biasa. Jadi karena mencerdaskan kehidupan dan ini kan tidak semua orang gitu kan, tidak semua orang bisa gitu loh. Tapi dengan kapasitas kita, kita berusaha memberikan yang terbaik yang kita bisa gitu loh. Selanjutnya mau ya seperti apa? Misalnya itu akan mengikuti. Jadi eh, gimana ya kalau buku saya nggak laku kan sering kan. Ini kira-kira eh, masuk apa enggak ya? Kalau menurut saya sih yang penting jalan dulu dari kita jalan, dari kita melakukan itu akan kita akan semakin tahu. Jadi learning by doing, kita akan semakin tahu. Tentu ada proses untuk mempersiapkannya ya. Kan kita nggak akan maju perang kalau kita nggak punya perlengkapan dulu gitu loh. Kita kan eh, mempersiapkannya dulu gitu loh. Dan ya kalau menurut saya sih eh, itu hal yang luar biasa gitu loh. Bisa menjadi bagian dari pendidikan gitu. Pendidikan, penulisan sebenarnya pendidik juga gitu kan. Dia tetap semangat sih kalau menurut saya ya. Terus apa yang disampaikan atau apa yang sudah kita dapatkan ya dari Authentic Self kan banyak sekali ya. Oh ternyata strength saya ini gitu kan. Eh, itu bisa menjadi fondasi bagi kita dalam bekerja berkarya gitu. Oh, misalnya saya orangnya retrospektif, misalnya salah satu strength utama saya suka merenung gitu kan. Nah, itu kan cocok kan, cocok gitu, nulis. Nah, terus eh, ada juga visionary, ya kan, visionary. Nah, itu kan kita bisa memiliki pandangan jauh ke depan yang memang dibutuhkan orang di sekitar kita dengan kita menulis. Nah, itu bagus untuk kita tuangkan. Terus kalau misalnya eh, gimana ya kalau misalnya kita eh, orangnya overthinking. Nah, itu justru hal itu sangat dibantu oleh dunia literasi gitu loh. Kan banyak sekali yang ada di kepala kita dan itu juga eh, seperti kita self healing ya dengan kita menuangkan apa yang di kepala kita kan banyak sekali disampaikan. Nah, itu biasanya penulis seperti itu dan kalau saya misalnya saya orangnya pemalu, agak kurang percaya diri ketika berkomunikasi secara verbal, ngobrol gitu kan. Tapi kalau kalau menulis kok saya lebih nyaman ya, kok lebih lancar gitu kan. Nah, itu juga banyak. Nah, penulis seperti itu banyak. Nah, terus eh, ada yang penulis-penulis yang eh, dia punya beberapa pekerjaan ya, punya sebenarnya dia eh, misalnya dia kantoran, misalnya seperti itu. Ya, kan karena tergantung karena memang dia mau menuliskan buku secara independen
atau eh, dia eh, memang seperti ditagih gitu, ditagih sama penerbit yang memang dia sudah kerjasama. Itu tergantung juga. Jadi bagaimana kira-kira setornya gimana ya? Itu tinggal diatur aja gimana cara menyiasatinya itu. Jadi kamu butuh berapa lama? Terus apa yang kita sudah bisa hasilkan itu disetor aja dulu, terus nanti pelan-pelan kita tekunin ya, kita tekunin yang ya kuncinya adalah menekunin dari ide kemudian karya itu. Terus ada orang yang memang menyempatkan waktunya kan morning person misalnya, dia dia lebih produktif di pagi hari, ya udah ambil waktu-waktu yang memang kira-kira mendukung proses penulisan kita. Misalnya ada orang yang memang lagi sarapan, terus habis itu olahraga, terus habis itu sarapan. Nah, itu di situ eh, ada jeda untuk dia merenung atau menulis. Nah, itu kemudian bisa eh, disampaikan saja ide-idenya. Tapi ada juga orang yang memang dia naik all ya. Dia sukanya eh, bekerja di malam hari ya. Ada yang seperti itu dan banyak penulis seperti itu banyak. Jadi eh, tinggal bagaimana kita mensiasatinya. Misalnya anak-anak sudah tidur gitu, baru dia bisa menulis. Nah itu kayak gitu. Penulis kayak gitu banyak. Tinggal kita bagaimana time management kita. eh ini sudah 1 jam barangkali. Bagaimana, ada mau tanya jawab? Ya, jadi, sorry, suara saya masuk ya? Oke, oke, terima kasih Kak Ilma. Eh, Berarti ini materinya udah ya Kak Ilma? Iya. Eh, Ha-ha. kemudian eh ya, ini adalah website saya. Kalau teman-teman ingin kontakkan dengan saya, lihat karya saya di sini. Eh, kalau memang mau ber eh, apa namanya menghubungi saya, reach saya, ada kontaknya juga, email saya ada di website ini. Terima kasih. Oke, thank you Kak Ilma. Ya, ternyata ide itu bisa kita dapatkan dari mana-mana. Ya, kadang kalau apa namanya beberapa orang yang terutama dengan strength ideation, idenya banyak gitu. Ya kan malah malah idenya jadi belum sampai tertuang ide yang pertama udah keluar lagi ide yang kedua, belum tertuang ide yang kedua udah keluar lagi ide yang ketiga gitu. Nah mungkin kalau yang ilmu pertama ini Kak Ilma bagikan tentang bagaimana menggali ide ya, dan mungkin kapan-kapan kita bisa juga belajar bagaimana setelah kita dapat ide kita bisa mengembangkan ide tersebut. Iya Kak Ilma. Ya, Betul. jadi dalam hal kepenulisan, menurut saya banyak sekali yang perlu kita pelajari supaya kita bisa membuat sebuah karya yang diminati banyak orang. Tapi seperti Kak Ilma tadi katakan, kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak akan pernah bisa berkembang. Ya kita harus mulai dulu, baru kita bisa berkembang. Gitu. Oke, hari ini saya share saja kepada teman-teman. Oh, sebelum saya share ini, kalau ada pertanyaan dari teman-teman tentang, oh, saya share dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum mempunyai laporan apa tipe entrepreneur teman-teman atau gaya kepemimpinan teman-teman, teman-teman pengen tahu, oh saya punya gaya kepemimpinan ini begini-begini gitu. Apa yang harus saya lakukan dengan kalau strength saya ini, saya harus memimpin caranya yang baik bagaimana, ya? Itu teman-teman akan bisa mendapatkan kalau teman-teman mengambil paket entrepreneurs types atau leadership styles. Jadi teman-teman bisa pilih dua itu. Ya laporannya sama tergantung apa profesi teman-teman. Ya. Dan ini adalah harganya untuk harga berlaku sampai tanggal 23. Lalu eh, berikutnya paket berikutnya adalah Authentic Strength Pro ya.
Dan untuk peserta webinar hari ini, kami ada harga khusus dan ini juga berlaku sampai tanggal 23. Oke. Nah, ini adalah untuk promo code-nya ya. Kalau teman-teman sudah mengambil paket tersebut dan berikutnya, nah kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, silakan teman-teman kalau mau bertanya tentang eh, menggali ide tadi, ya, bertanya langsung ke Kak Ilma. Silahkan. Oh ya, silakan open mic atau mau tulis di kolom chat juga boleh. Tapi enak open mic kali ya, kita kan orangnya nggak terlalu banyak. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau dipikir-pikir, kalau kita mau menulis buku, berarti kita harus peka dengan keadaan sekitar ya, Kak Ilma. Iya, eh, perlu karena kan ide itu seperti udara yang memang kayak berkeliaran di sekitar kita dan kita perlu menangkapnya. Dan apa yang kita tangkap itu sebetulnya mencerminkan sesuatu yang ada juga di dalam diri kita. Jadi eh, eh, karena misalnya saya orangnya, misalnya salah satu strength saya adalah retrospektif, misalnya eh, hal-hal yang mengenai perenungan, makna gitu kan, itu juga eh, saya tuangkan ke dalam buku. Nah, itu yang gue banget gitu loh. Jadi eh, karena kan ini kan karya kita ya. Ya kalau kita tidak memiliki kebebasan untuk memilih ide ya siapa lagi gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi kalau ketika Kak Ilma menuliskan itu tentang perenungan, rasanya mengalirnya dengan cepat gitu ya. Iya, karena Excited ya, gitu ketika iya, melakukannya ya. Karena memang ya pribadi Kak Ilma itu gitu. Ya strength-nya Kak Ilma itu gitu. Kalau eh, apa namanya kalau seperti saya, nah retro retro jadi jadi susah ngomong. retrospektif. Itu bukan style saya gitu ya. Karena saya orangnya lebih ke perasaan gitu. Saya orang empati, jadi saya lebih menyukai hal-hal yang apa ya, yang menggugah emosi gitu. Entah itu kegembiraan atau kesedihan gitu. Nah itu saya lebih suka sih. Gitu. Nah, beda halnya kalau Kak Denny, karena dia kan orang analitik. Ya, jadi biasanya gaya tulisannya memang sesuai data gitu. Iya, Itu. iya, Ya, ya. Masukan yang sangat bagus Kak Ilmar. Dihubungkan dengan strength. Jadi kita benar-benar bisa menulis berdasarkan strength kita. Jadi kita benar-benar jadi diri sendiri menuliskan itu gitu. Oke, oke. Sip. Ada pertanyaan nggak teman-teman? ini Eh, saya tap- gimana gimana Kak menyapa Ilmar? teman-teman nih. Ya. Hmm? Ya, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Kak Ilma kalau ada ide, satu ide langsung Kak Ilma jadikan buku gitu ya. Pernah nggak ketumpuk Nggak ide lain selalu. sebelum? Nggak selalu ya. Pernah Iya, nggak nggak selalu. ide yang ini belum selesai terus ada ide lain gitu? Sering, Sering. Terus sering. Iya. Kak Ilma pilihnya Sering. gimana? Saya singkirin dulu. Jadi Oh, saya singkirkan, saya catat, tapi saya singkirkan dulu. Kalau memangnya ini misalnya ya, misalnya sudah berjalan setengah nih kan sayang, ya ah, sayang. Tapi kalau memang jalannya masih awal gitu, masih halaman pertama, halaman pembukaan, kira-kira saya pertimbangkan kuat yang mana ya. oh, ya, Heeh, ya, ya, kuat ya. yang mana? Karena kan kita perlu untuk yakin kan tadi saya sebutkan kita harus yakin kita bisa menulis sampai halaman terakhir gitu. Kan Oh, dari berbagai macam ide kita harus yakin kita pilih yang memang memang gue banget gitu ya.
tipe saya Hmm. banget gitu. Karena kan penulis perlu otentik gitu kan. Ya, ya, Untuk ya. menarik juga, menarik pembaca. Nah, ini ada yang tunjuk. Oh, ada yang tunjuk. Ya, Silakan. silakan Kak Rizky. Ya, halo Kak Ilma, salam kenal. Terima kasih udah ngisi webinar kali ini. Saya mau tanya tentang menggali ide yang sumbernya dari personal, personal penulis gitu. Nah, gimana cara menggali ide dari yang personal tapi tetap bisa relate dengan banyak Oh iya. pembaca? Karena kan emang niat membuat buku, ya khawatirnya pada nggak relate dengan cerita personal kita, Iya. Oke, terima kasih Kak Rizky. Jadi, atau ini kita pun sebenarnya nggak mau juga seperti itu. Ya juga juga kita sebagai penulis juga sebetulnya nggak mau orang lain tahu kalau cerita itu sebenarnya dari kisah nyata kita gitu. hmm, baik. Eh, Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi setiap stage kehidupan kita, mau kita dari kita kecil, remaja, dewasa, kita mengalami eh, pertumbuhan ya, fase-fase, kemudian peran-peran kita yang mungkin tadinya kita belum bekerja, kemudian kita bekerja, itu kan sebetulnya pengalamannya sama. Ya. Pengalamannya sama. Jadi, uh, don't worry, itu, don't worry, kalau itu nggak akan relate. Pasti ada orang yang akan relate. Bahkan pengalaman yang unik pun, ya, misalnya saya menjadi minoritas di negara lain. Nah, pasti ada yang sama kan. Eh, Misalnya di kalangan minoritas, saya menjadi kalangan minoritas, bagaimana caranya saya beradaptasi, saya survive, saya hidup di negara lain, misalnya seperti itu yang teman saya dulu pernah alamin. Nah, itu pasti ada yang relate. Jadi kan eh, kita mencari kesamaan, ya. Kita mencari eh, apa namanya, benang merahnya adalah kita mencari persamaan dengan orang lain dari pengalaman hidup kita. Bagaimana pengalaman hidup kita, kita niatnya memberi ya. Jadi kan menulis ya, kita niatnya memberi, memberikan insight, memberikan hikmah, memberikan eh, value added ya, supaya kehi- kehidupan orang lain itu mudah, lebih mudah, dan kan eh, misalnya tidak melakukan kesalahan yang kita lakukan sebelumnya misalnya. Nah, terus kalau memang malu nih ya, maksudnya saya tidak mau loh, saya eh, ini cerita saya, orang tahu gitu. Saya juga seperti itu, Kariski gitu. Jadi eh, pilihannya ya, alternatif pilihannya. Yang pertama bisa nulis fiksi. Jadi tokohnya disamarkan, tokohnya disamarkan, terus eh, buat situasi-situasinya, situasi mungkin sama ya, tapi ada settingan, settingan, eh, settingannya juga bisa beda, namanya beda, terus apa namanya, ciri-cirinya beda, itu bisa seperti itu, pakai penokohan. Kalau enggak, kita press dulu. Pengalaman hidup kita seperti apa? Kita press dulu. Terus kita bisa menuangkannya dari eh, ide itu. Kita bikin premis itu intisari, intisari buku. Terus kita peres, terus kita buat mau non fiksi juga bisa, non fiksi bisa, fiksi juga bisa. Dan non fiksi itu lebih ke step-step. Jadi kita bikin buku langkah-langkah praktis dari pengalaman hidup kita, atau eh, kita deskripsi, kita bikin deskripsi apa namanya, cerita dari kita seperti pengalaman kita runtun gitu, itu juga bisa. Jadi tergantung nih kita mau ngambilnya dari angle yang mana. Jadi karakter penulis juga balik lagi ke karakter penulis, kira-kira lebih suka fiksi atau non fiksi. Nah, kalau kita memang memang eh, memiliki daya imajinasi yang lebih eh, lebih kemudian emosional,
lebih ke otak kanan, biasanya cenderung otak kanan itu cenderung lebih ke menulis fiksi tokoh gitu. Dia harus membuat settingan tempatnya, harus membuat konfliknya gimana. Eh, eh, Kalau memang kita cenderung ke yang formal, ya kita bisa bisa menulis eh, itu apa namanya motif pengalaman hidup kita bagaimana uh, saya menghadapi ini telah sukses misalnya di dunia pekerjaan misalnya saya menghadapi lingkungan kerja yang toksik misalnya seperti itu. Nah, itu bisa juga. Jadi semua kembali ke penulis. Jadi penulis lebih prefer solusi yang mana. Oh, baik. Ah, Oke. Makasih banyak Kak Ilma. ya, sama-sama. Ah, Sorry, ada pertanyaan lagi dari Kak, Kak Desi. Ya, silakan. Sorry Kak Desi, suaranya kecil. nggak kedengaran. Halo Kak Desi. Um, Halo Desi, apakah jadi bertanya? Suaranya udah jelas. Oh, sepertinya ini Kak Ilma. Oke, oh ada ya sudah. teman-teman lain yang bertanya? Oke, nggak ada. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, eh, ini ada free gift dari Authentic Self ya untuk para peserta webinar pada malam hari ini. Jadi berlakunya sampai tanggal 23 April. Jadi teman-teman langsung download aplikasi yang belum mengambil Authentic Strength Pro. Lainnya menentukan gaya kepenulisan yang cocok dengan dirinya sendiri ya. Seperti tadi yang Kak Ilma ceritakan. Oke, kalau misalkan teman-teman masih bingung tentang WA yang ada di layar ya sehingga admin nanti akan bisa memandu teman-teman. Ada pertanyaan dari Authentic Self untuk teman-teman dan yang bisa menjawab kami nanti akan sediakan hadiah. Oke, pertanyaan pertama. Silakan nanti teman-teman langsung open mic ya. Apa proses menulis itu? Jadi dari ide terus apa dan apa gitu. Ya. Silakan. Oh, silakan Chris. Proses menulis dari ide, terus ke teknik menulis, terus sampai menulis hingga naskah buku. Aku selesai. Oke. Thank you Chris ya. Itu ya teman-teman. Jadi dari Halo.
Oh ya, oke. Jadi dari ide perlu belajar bagaimana teknik menulisnya sehingga kita mampu menulis hingga naskah buku selesai. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, sebutkan 2 cara saja cara menggali ide. Loh, Grace lagi nih. Ini mau Grace lagi yang jawab atau tadi Grace lupa eh, Grace mau jawab lagi. Atau yang lain dulu, ada yang mau jawab? 2 cara aja cara menggali ide. Tadi Kak Ilma sebutin ada 10 ya cara menggali ide. Oke. Ya, ya, silakan Grace lagi. Halo? Oh, suaranya nggak. Ya. Pengalaman hidup dan membaca buku. Pengalaman hidup dan Pengalaman membaca hidup, oke. Sama? Iya, baca dari. Jadi saya setuju sama Kak Ilma. Setuju sama Kak Ilma. Seorang penulis itu perlu banyak baca buku. Sih kalau nggak salah ya, saya lupa quote-nya siapa. Pokoknya penulis bestseller lah. Dia bilang kalau seorang penulis dia belum mampu mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya atau istilahnya belum mampu menulis, itu berarti dia kurang banyak membaca buku gitu. Karena setelah kita banyak baca buku, itu akan memudahkan kita untuk bisa menulis. Itu ya. Eh, Oke, itu 2 pertanyaan ya dan semuanya dijawab oleh Grace. Nanti admin akan kontak Grace ya untuk hadiahnya. Ini hadiahnya ya. Ini hadiahnya dari Authentic Self untuk Grace. Oke, ada udah ya. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Oke, kalau nggak ada, sekali lagi terima kasih untuk Kak Ilma ya atas waktu dan ilmunya pada malam hari ini. Kami benar-benar bersyukur bisa menuliskan buku ya. Bagaimana cara menggali ide? Kami menyadari untuk jadi seorang penulis, kami jadi menyadari untuk menjadi seorang penulis kita benar-benar harus peka dengan sekitarnya bicara dengan diri sendiri ini jadi salah satu sumber inspirasi yang besar. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini yang sama-sama belajar. Bulan depan nantikan topik yang menarik ya karena bulan depan kita akan kedatangan seorang trainer yang apa berpeng dia Pontianak ya Kalimantan Barat dari Pontianak dan dia menjadi trainer dan coach sebuah perusahaan otomotif di sana ya di kotanya. Oke, kita mau foto ya untuk teman-teman yang mau buka apa itu kamera ya silahkan buka kamera sehingga kita bisa berfoto bersama. Dan ini adalah wajah-wajah calon penulis terkenal. Oke. Oh iya, Kak Irma bisa tolong. Oh, iya. Oh, oke. Sudah. Sekali lagi selamat malam semuanya. Ya, terima kasih. Bulan depan akan kami sharekan
eh, secepatnya ya, tapi jelas pembicaranya adalah seorang trainer yang menjadi trainer dan coach sebuah perusahaan otomotif di kota. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Eh, Hati-hati di jalannya ya. Oke teman-teman, saya tutup Zoom-nya ya, sampai ketemu bulan depan. Terima kasih. Bye. Terima kasih, Dadah. Ya, sampai